Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fair, I want you to stay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk ya Mas ya. Ya Ibu, terima kasih. Dengan Mas siapa ya kalau Ibu boleh tahu? Ya Ibu, saya dengan Mas Ahmad Ibu. Tadi sudah WA Ibu lah. Oh iya, Mas Tadi. Ahmad yang WA Ibu Iya, ya? Ibu. Oke. Alhamdulillah. Mas Ahmad ini rumahnya di mana? Rumah saya itu di Mejobo Ibu. Oh, Mejobo ya. Iya. Kursinya sudah nyaman? Sebentar Ibu. Oke, AC-nya sudah pas ya? Sudah Ibu, udah Oke, ada. tidak mau dinaikkan? Sudah Ibu, udah cukup segini. Sudah cukup segitu ya? Sudah nyaman ya? Sudah Ibu. Oke, alhamdulillah. Oke, ini mau melakukan bimbingan konseling sama Ibu ya? Iya Ibu. Oke, sebelum memulai mari kita berdoa. Menurut agama dan kepercayaan dimulai. Amin, selesai. Oke, Mas Ahmad. Tadi dari rumah ke sini naik apa? Naik itu Ibu, sepeda motor Ibu. Sepeda motor. Berarti Iya Ibu. dari rumah langsung ke sini atau ada agenda lain? Tadi sebelum langsung ke sini Ibu, tapi tadi saya melakukan bimbingan dulu Ibu sebelum melakukan layanan dengan Ibu. Bimbingan apa kalau Ibu boleh tahu? Bimbingan itu Ibu skripsi tapi baru proposal Ibu. Oh, baru proposal. Udah bab berapa Mas Ahmad? Baru bab 2 Ibu, baru mau nyusun bab 2. Baru berdua. Pembimbingnya siapa? Pak Joko Ibu. Oh, Pak Joko ya? Iya. Kalau Ibu boleh tahu Mas Ahmad jurusan apa? Saya jurusan PGSD Ibu. PGSD ya? Iya, Ibu. Oh, iya. Sama anak-anak ya? Iya Ibu. Oh, Iya. berarti sekarang sedang PLP atau? Iya, saya sedang melaksanakan PLP Ibu. Oh, di mana? Di SD berapa? SD 3 Bu. SD 3 Barongan. SD 3 Barongan Kudus ya? Iya Ibu. Oh iya. Gimana? Tadi hasil bimbingannya lancar? Alhamdulillah Ibu, tapi masih banyak yang direvisi Ibu. Oh, banyak yang direvisi ya? Iya Ibu. Oh, sepertinya ini kok wajahnya Mas Ahmad itu sedih sekali. Kira-kira ada yang ingin diceritakan ya? Ada Ibu, ada. Oke. Sudah tenang? Apa mau diminum dulu ini? Ada minuman Mas Ahmad? Bisa Iya Ibu. diminum? Oke. Oke. Sebelum Ibu mulai bimbingan konseling siang ini, Ibu mau bertanya nih sebelumnya. Mas Ahmad sudah tahu belum bimbingan konseling itu apa? Belum Ibu. Belum ya? Belum. Oke. Jadi ini baru pertama kali ya? Iya, baru pertama. Oke. Jadi kita ini punya waktu sekitar 30 sampai 40 menitan. Oh Kira-kira iya. Mas Ahmad keberatan atau tidak ya? Untuk waktu segitu tidak Ibu. Tidak. Sudah cukup? Cukup, lebih dari cukup. Oke, sudah lebih dari cukup ya? Iya. Oke. Jadi Mas Ahmad kan belum tahu bimbingan konseling itu apa ya? Iya. Oke, jadi Bu jelaskan dulu ya. Bimbingan konseling itu adalah layanan yang diberikan konselor Ibu kepada konseli Mas Ahmad Iya. untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh konseli tersebut, sehingga kedepannya konseli tersebut dapat menyelesaikan masalah dengan mandiri. Oh, seperti itu Ibu. Iya. Nah, di dalam bimbingan konseling itu terdapat beberapa asas-asasnya. Ada asas kerahasiaan, asas kenormatifan, asas kekinian, kemudian asas kesukarelaan dan keterbukaan. Nah, di sini asas kerahasiaan itu apa yang Mas Ahmad ceritakan kepada Ibu atau apa yang Mas Ahmad katakan kepada Ibu tidak akan Ibu sebarluaskan kepada siapapun. Jadi Ibu akan menjaga dan juga
merahasiakan itu dari siapapun. Jadi Mas Ahmad tidak perlu merasa khawatir. Oh ya, asas apa tadi, kerahasiaan? Rahasiaan ya. Kalau asas keterbukaan, Ibu harap Mas Ahmad itu dengan merasa terbuka mau menceritakan masalah yang dihadapi sekarang. Dan asas kesukarelaan, Ibu harap Mas Ahmad sukarela datang ke sini ya, tapi tidak ada paksaan. Tidak Ibu. Tidak ada paksaan ya. Oke. Kemudian asas kekinian, Ibu harap masalah-masalahnya ini terjadi baru-baru saja, bukan masa lalu atau Oh, yang sudah terlewat gitu ya. berarti yang saat ini Ibu, Iya. masalah yang saat ini. Iya. Oke, sudah jelas Mas Ahmad? Sudah Ibu. Oke. Untuk asas kenormatifan itu ada ya berbicara dengan baik, tidak ada pembicaraan kotor di antara kita, yang sopan santun lah ya. Oke, udah sewajarnya ya Mas Ahmad ya. Iya Ibu. Oke, bisa diceritakan nih kira-kira Mas Ahmad ada masalah apa yang ingin diceritakan kepada Ibu, sehingga biar Ibu bisa paham Mas Ahmad itu ada apa. Oh iya Ibu, saya kan mahasiswa semester 7 Ibu saat ini. Oke, sedang melaksanakan PLP tadi di SD 3 Barongan. Nah, kebetulan itu selama saya PLP itu sekalian Bu bikin proposal skripsi Ibu. Nah, rencananya itu biar semester ini bisa sempro dan semester depan bisa sidang Ibu. Amin, amin, amin. Ibu doakan ya lancar. Ya, nah, permasalahannya itu saya kan mengambil sampel penelitiannya di SD tersebut Ibu. Tapi rencana saya itu mengambil tentang itu masalah minat anak terhadap pembelajaran matematika Ibu. Oke, bagus ya. Ya, untuk sampelnya itu anak kelas 5 Ibu. Jadi permasalahannya itu di kelas itu kan ada sekitar 24 anak Ibu. Nah, di antara 24 anak itu ada beberapa anak yang memprovokasi Ibu atau sering mempengaruhi teman-temannya Ibu untuk rame, untuk bermain waktu jam pembelajaran Ibu. Saya PLP di sana itu sudah hampir 3 bulanan Ibu. Oh, 3 minggu Ibu, maksudnya maaf, baru 3 iya, minggu 3 Ibu. minggu ya. Iya Ibu, maaf, baru 3 minggu. Nah, jadi saya kan mau ngambil di situ. Minggu setelah saya berjalan 3 minggu tuh saya udah yakin Ibu untuk mengambil sampel di situ anak. Nah, kemudian rencana saya tadi itu mengambil minat belajar untuk matematika. Nah, di kelas itu ada 3 anak atau 4 ya, saya lupa, dari 24, totalnya 24 dalam satu kelas yang saling provokasi Ibu ke teman-temannya waktu pembelajaran. Kayak kemarin kan saya masuk kelas itu. Nah, 3 anak itu untuk ada yang ngajak berbicara teman untuk tidak memperhatikan pelajaran, terus sering bermain sendiri waktu di kelas. Nah, itu menurut saya itu mengganggu Ibu. Maksudnya saya sebagai yang sedang praktek mengajar di situ itu merasa terganggu karena ketika anak itu, nah masalah saya itu jadi di proses pembelajarannya itu merasa anak-anak itu nggak memperhatikan, jadi ikut malah ada yang main, ada yang berbicara sendiri Ibu, jadi nggak fokus selama proses kegiatannya. Nah, minat saya itu pengennya itu selama proses pembelajaran anak-anak bisa fokus dan konsentrasi dengan materi yang saya ajarkan Ibu. Nah, itu takutnya nanti saya waktu ngambil penelitian data yang saya ambil tidak akurat Ibu, karena anak minat belajarnya udah berkurang gara-gara ketiga anak itu, jadi datanya nggak maksimal Ibu mengambilnya. Yang harusnya anak memperhatikan gara-gara ketiga tadi tidak memperhatikan, jadi efeknya itu ke satu kelas Ibu dari ketiga anak itu, akibatnya itu satu kelas jadi ramai sendiri. Nah, ketiga anak itu yang pertama itu si Zaki. Oke, Zaki. Ya,
Untuk Yaki itu sering ini apa membuli ibu, membuli teman-temannya. Nah kalau udah membuli temannya mesti nanti rame, kadang bisa sampai berantem ibu, sampai berantem sama temen. Nah kemudian ada si Vian. Kemudian kalau Vian itu apa merasa kurang bu dalam pembelajaran, nilainya itu di bawah yang lain, merasa tertinggal. Dan yang ketiga ada si Latif. Kalau si Latif itu sering bermain ibu kalau di kelas, nggak memperhatikan pelajaran. Dari ketiga anak ini semuanya menurut wali kelasnya itu menurun ibu dari semester kemarin nilainya. Nah kira-kira dari ketiga anak itu untuk menghadapinya solusinya gimana ibu? Mulai dari yang pertama tadi si Zaki, menurut ibu bagaimana solusinya? Oke nih ya. Jadi ibu simpulkan dulu ya, ini Mas Ahmad itu bingung. Jadi ibu simpulkan Mas Ahmad ini bingung mengatasi ketiga siswa tersebut. Dimana ketiga siswa tersebut itu memiliki masalah masing-masing terutama dalam hal motivasi belajarnya menurun gitu ya. Mas Ahmad itu khawatir jika mempengaruhi siswa-siswa yang lain. Iya ibu. Oke. Untuk tadi ketiga itu kalau ibu ulangi ya, itu ada Zaki, ada Vian sama Latif ya. Iya ibu. Oke. Tadi yang Zaki itu suka membuli ya? Suka bully ibu, membuli. Menurut Mas Ahmad itu membulinya itu parah sekali apa? Maksudnya itu sangat berdampak pada siswa-siswa yang lain atau tidak? Dari cerita anak-anak kelas 5 itu parah ibu, kadang gara-gara membuli. Misalnya kemarin tuh membuli si Latif bu, karena sering main game itu dibully karena hasil belajarnya menurun. Nah sampai berantem ibu kemarin itu si Yaki sama Vian. Nah gara-gara itu ibu, si Yaki membuli si Latif. Gara-gara itu sering bermain terus minat belajarnya turun, hasil belajarnya jadi merasa tertinggal. Nah si Latif gak terima dibully karena main game terus berantem kedua anak tersebut ibu. Latif dan Zaki ya? Iya ibu. Nah karena apa, si Zaki itu kalau di rumah lingkungannya kayak gitu ibu, sering ada berantem itu kata teman-temannya dalam satu kelas itu di lingkungan Zaki. Jadi untuk masalah tersebut nih ya. Iya. Coba dari skala 0 sampai 10. Jika 0 itu adalah Mas Ahmad merasa sedihan Mas Ahmad saat ini, merasakan masalah Mas Ahmad saat ini perasaannya ya, sampai 10 berapa skala yang Mas Ahmad sekarang rasakan? Saat ini 4 ibu. 4 ya? Iya. Oke 4. Rendah ya berarti ya, sangat ya lumayan sangat sedih ya. Iya ibu. Oke. Ibu tahu perasaan Mas Ahmad itu ya. Kira-kira nih, jika pada suatu hari Mas Ahmad itu tidur, Mas Ahmad bangun dan merasa pikiran-pikiran Mas Ahmad itu sudah merasa tenang, kemudian melihat semua murid-murid Mas Ahmad itu bisa mendengarkan Mas Ahmad, mau dibimbing, kemudian mau diatur, dan motivasi belajarnya meningkat, proses belajar lancar, kemudian mendengarkan dan memperhatikan ketika diajar, kemudian bisa mendapatkan nilai yang memuaskan ya. Iya. Gimana perasaan Mas Ahmad? Sangat senang sekali ibu. Wah senang sekali ya. Senang sekali ibu kalau dapat murid yang kayak itu, suasana pembelajaran yang kayak itu ibu. Itu yang diharapkan. Suasana belajar yang kondusif gitu. Iya. Oke. Nah, untuk mencapai suasana yang kondusif nih ya, kira-kira menurut Mas Ahmad nih,
Apa sih yang perlu Mas Ahmad lakukan agar bisa mencapai ke suasana yang kondusif? Sehingga apa yang Mas Ahmad bayangkan tersebut bisa tercapai dalam kehidupan kenyataan. Gimana tadi Bu untuk menjadi suasananya menjadi kondusif. Nah, menurut saya itu antar guru sama murid itu saling jangan ada yang merasa tertekan Ibu. Kadang kan ada anak yang merasa malu atau gimana waktu pembelajaran, terus belum paham materinya, tapi kalau disuruh tanya nggak mau, itu juga bisa merusak suasana kelas Ibu. Misalnya guru sudah menjelaskan, kemudian anak disuruh bertanya, kalau ada yang masih belum jelas, tapi anak tidak mau untuk mengungkapkan pendapatnya Ibu. Untuk itu menurut saya itu nggak kondusif, jadi efeknya nanti anak jadi kurang untuk mencerna materi yang diajarkan agar terus untuk agar menjadi kondusif. Menurut saya setelah saya menjelaskan, saya kasih umpan balik Ibu dengan mencoba kasih pertanyaan ke anak-anak acak random. Oke, jadi menurut saya jika saya kasih pertanyaan dan anak-anak mampu menjawab, itu saya merasa sudah kondusif dan anak-anak sudah merasa memperhatikan Ibu. Wah, bagus ya. Mas Ahmad sudah memikirkan solusinya sampai sana. Kemudian Mas Ahmad sudah memberikan umpan balik bentuk pertanyaan-pertanyaan. Hal tersebut kan bisa membuat Mas Ahmad itu tahu seberapa jauh perkembangan siswa-siswa tersebut ya. Ya. Jadi bisa mengetahui seberapa jauh anak itu menangkap mata pelajaran tersebut, ya kan? Iya Ibu. Iya, baik, itu sudah sangat baik, Ibu sangat mendukung ya. Kemudian untuk sampai ke situ, apakah ketiga siswa tersebut bisa mengikuti? Untuk saat ini belum Ibu, belum sampai ke situ karena ketiga tadi itu provokator Ibu di dalam kelas, mempengaruhi untuk bermain, terutama mengajak ngobrol Ibu waktu jam pembelajaran. Oh, berarti suka berbicara di dalam kelas. Iya Ibu. Dan mengajak teman-teman yang lain ya? Iya Ibu. Makanya dari ketiga anak itu jadi pembelajaran nggak kondusif Ibu, jadi rame, ada yang main di kelas. Di situ sih saya merasa kayak anak-anak kok gini nggak memperhatikan saya. Nah, setelah saya cari tahu, oh ternyata penyebabnya dari ketiga anak ini Ibu. Untuk menghadapi ketiga anak ini menurut Ibu gimana Bu solusinya? Oke. Ibu simpulkan tadi Mas Ahmad itu sedang kebingungan ya. Mas Ahmad sudah memberikan beberapa solusi, yaitu umpan balik, kemudian berusaha untuk antara anak dan guru itu tidak ada sekat ya, biar anak itu berkomunikasi dengan guru itu nyaman gitu ya. Jadi tidak ada lancar komunikasinya gitu ya, tidak ada sungkan-sungkan, bisa mengutarakan unek-uneknya siswa tersebut ya kepada guru. Itu sudah bagus ya, Ibu mendukung sekali. Mungkin cuman untuk ketiga siswa tersebut mungkin perlu bimbingan khusus atau waktu khusus atau layanan khusus yang diberikan ke Mas Ahmad kepada mereka gitu. Oh ya, jadi seperti ini Bu, misalnya nanti jam istirahat, nah saya mendekati ketiga anak itu untuk berbicara, seperti itu Bu maksudnya? Iya, benar, bagus. Mas Ahmad sudah bisa menangkap apa yang Ibu maksud ya. Mas Ahmad bisa menggunakan waktu istirahat untuk melakukan komunikasi lebih, bimbingan lebih kepada siswa tersebut terutama tiga siswa tersebut ya, agar bisa meningkatkan motivasi belajar mereka. Oke, bagus. Menurut Mas Ahmad bagaimana sih caranya meningkatkan motivasi mereka itu
setelah menggunakan waktu istirahat, terus bagaimana cara komunikasinya kepada ketiga siswa tersebut? Oh iya Ibu, menurut saya gini Ibu, jadi ketika anak itu kan berbeda, maksudnya berbeda latar belakangnya Ibu di lingkungan keluarga. Oke, untuk pendekatannya yang pertama itu untuk anak-anak diajak berbicara dengan cara diajak jajan dulu Ibu. Kalau enggak dikasih jajan dulu. Jadi biar anak merasa nyaman. Habis itu setelah mau diajak berbicara, saya ceritakan dulu Ibu yang baik-baik pengalaman saya. Kalau enggak menceritakan tokoh siapa yang baik biar jadi contoh untuk anak-anak itu, baru ke masalahnya Ibu. Menurut saya seperti itu Ibu. Karena ketiga anak itu berbeda Ibu. Dan untuk itu tadi latar belakangnya, jadi perlu bedakan, maksudnya ceritanya motivasi ini berbeda tiap anak itu. Oke, kalau si Jaki tadi kan itu Ibu di rumah karena lingkungannya sering terjadi tawuran dan pembulian, jadi terbawa juga di sekolahan Ibu. Makanya si Jaki sering membuli teman-temannya yang dalam satu kelas. Untuk si Vian tadi minat belajarnya turun itu gara-gara di rumah nggak belajar karena membantu orang tuanya jualan. Kemudian yang ketiga si Latif itu juga minat belajarnya turun Ibu untuk semester ini karena sering main game online. Nah, tapi ketiga anak itu yang menjadi provokator di kelas itu untuk rame. Begitu ya. Iya Ibu. Mas Ahmad merasa terganggu dengan aktivitas ketiga siswa tersebut ya. Iya, di waktu dalam kelas, iya. terutama suasana kelas menjadi tidak kondusif. Iya. Oke. Kemudian kan tadi Mas Ahmad sudah memberikan bimbingan khusus kepada ketiga tersebut ya. Oh iya Ibu, sudah. Apakah sudah diajak untuk berdiskusi komunikasi bersama? Kemudian berdiskusinya itu seperti apa? Terus apa yang sudah Mas Ahmad lakukan untuk ketiga siswa tersebut? Gini, untuk yang saya lakukan untuk ketiga anak itu, yang pertama tadi mengajak diskusi. Untuk saat ini hampir berjalan 2 minggu Ibu selama saya di sini. Jadi setiap jam istirahat, kalau nggak jam kosong, mesti saya mencari ketiga anak itu. Kalau jam pulang sekolah juga begitu, tapi sebentar kalau pulang sekolah. Oke, jadi saya ngobrol ketiga anak itu, diajak ngobrol baik-baik. Untuk yang pertama si Jaki kesulitan Ibu, kesulitan kalau diajak ngobrol. Oh, kesulitan ya. Kesulitan Bu. Oke. Sebelumnya apakah Mas Ahmad sudah pernah mendiskusikan ini terhadap wali kelasnya? Oh, belum Ibu, belum. Menurut Ibu berarti saya harus diskusi dulu Ibu dengan wali kelas. Iya, Mas Ahmad perlu berdiskusi dengan wali kelasnya. Apakah mungkin wali kelasnya mengetahui latar belakang kenapa dia itu seperti itu dan bersikap seperti itu, begitu. Jadi Mas Ahmad mungkin perlu untuk menggali latar belakang mereka itu seperti apa, sehingga Mas Ahmad itu bisa membekalinya sesuai dengan karakter mereka dan lingkungan mereka. Jadi bantuan Mas Ahmad itu bisa tepat sasaran. Oh iya Ibu, oh, berarti saya harus komunikasikan dulu dengan wali kelas. Iya. Biar tahu latar belakang ketiga anak tersebut. Oke. Jadi Mas Ahmad bisa mengetahui jenis-jenis layanan atau jenis-jenis komunikasi seperti apa yang Mas Ahmad berikan kepada mereka, sehingga bantuan yang Mas Ahmad berikan itu bisa tepat untuk dilakukan oleh ketiga siswa tersebut. Tadi kan Mas Ahmad sudah mengatakan ya, untuk Zaki itu sulit. Iya. Sulit untuk dikasih komunikasi, kemudian sulit untuk dikasih nasihat ya. Itu Iya. menurut Mas Ahmad kenapa? Menurut saya itu mungkin si Jaki itu belum kenal saya Ibu. Kalau saya itu sebagai mahasiswa yang sedang praktek di situ Ibu, dikira orang asing, kalau enggak dikira tamu atau apa di sekolahannya Ibu. Makanya si Jaki masih takutan.
Jadi setiap saya temui itu menghindar Ibu. Jadi untuk si Jaki belum ada progres untuk kedepannya, masih kesulitan Ibu untuk si Jaki. Kemudian si Vian, kalau Vian itu anaknya mudah Ibu untuk diajak komunikasi, mudah. Kemarin awal-awal waktu saya di sini itu langsung saya ajak komunikasi Ibu, karena tahu orang anak ini kok sering ngantuk gitu kalau di dalam kelas. Terus saya tanya ke teman-temannya Ibu, ternyata kalau malam kalau selesai pulang sekolah bantu orang tuanya untuk berjualan Ibu sampai malam. Bagus ya. Ya, terus saya ajak diskusi Ibu. Pertama saya ajak waktu jam istirahat, saya dekatin, saya ajak ngobrol, ngomong-ngomong tentang tugasnya sebagai pelajar Ibu. Ya baik, jadi Mas Ahmad itu menyadarkan Vian ya. Vian Ibu menyadarkan bahwa dia itu tugasnya untuk belajar. Jadi untuk Vian itu hasil belajar menurun gara-gara itu Ibu, tidak belajar waktu sampai di rumah. Jadi belajarnya itu hanya di sekolahan Ibu. Saya kira itu tidak maksimal Ibu kalau hanya belajar di sekolahan, karena waktunya cuma terbatas. Kalau di rumah kan masih banyak waktunya Ibu untuk belajar. Nah, untuk si Vian itu masalahnya di situ Ibu. Kira-kira solusinya gimana Ibu untuk menghadapi itu untuk si Vian biar hasil belajarnya meningkat? Oke, Mas Ahmad sudah baik dan benar ya menurut Ibu untuk bisa menyadarkan Mas Vian. Iya. Oke, tetapi dia masih motivasi belajarnya masih kurang. Iya Ibu. Mungkin bisa untuk diberikan komunikasi, padahal sudah dikomunikasikan ya bahwa Iya, Ibu. siswa itu memang tanggung jawabnya untuk belajar. Mungkin bisa dikasih motivasi lebih, kenapa sih harus belajar, tujuan belajar itu apa, sehingga dia itu lebih semangat. Kalau dia bisa membantu orang tuanya, dia senang membantu orang tuanya biar mendapatkan uang ya. Iya. Berarti kalau misalnya dia mungkin kurang motivasi belajar dan kurang memahami tujuan belajar itu apa gitu. Kalau dia bisa mengetahui tujuan belajar itu agar dia pintar, kemudian bisa sekolah, mendapatkan sekolah yang baik dengan nilai yang baik, dia bisa mendapatkan pekerjaan yang baik dan bisa menggapai cita-citanya. Mungkin dia belum sampai kepikiran sampai sana ya. Iya, Ibu. Ya mungkin Mas Ahmad bisa memberikan masukan seperti itu. Oh ya, berarti untuk si Vian itu saya jelaskan dulu Ibu pengertian belajar itu apa, terus tujuan belajar itu apa, terus kalau belajar tujuannya udah tahu biar anak menjadi pintar untuk menjadi masa depannya untuk lebih baik Iya, bisa sesuai menggapai cita-cita cita-citanya. gitu ya. Oh ya, untuk si Vian berarti seperti itu Ibu solusinya. Iya benar Mas Ahmad. Kemudian tadi yang terakhir Ibu untuk silatif. Oh iya, silatif bagaimana Mas Ahmad? Untuk silatif itu hasil belajarnya juga menurun Ibu saat ini. Untuk hasil belajarnya itu gara-gara sering main game online Ibu. Oh ya, main game online ya? Itu Iya, gimana Ibu. itu? Jadi tiap minggu itu ada kompetisi Ibu kata teman-temannya. Jadi dia ikut itu, tiap pulang sekolah langsung main itu Ibu, nggak belajar. Malamnya capek langsung tidur. Jadi dia ikut main game itu, kalau menang dapat uang Ibu, dapat hadiah. Makanya dia suka. Jadi belajarnya ditinggalkan, tapi malah main game Ibu. Nah, menurut Ibu gimana Ibu untuk solusinya? Tadi sih sudah saya kasih tahu Ibu, untuk tugasnya sebagai pelajar harus belajar, kemudian bermain boleh, tapi ada waktunya, jangan hanya belajar aja, jangan hanya bermain terus. Untuk itu gimana Ibu solusinya untuk si Latif itu? Tadi Mas Ahmad kan sudah memberikan solusi-solusinya ya. Iya. Sudah mencoba dengan memberitahu ya belajar boleh, ngegame boleh, tapi ya
perlu ada itu ya, apa namanya, tanggung jawab kalau siswa itu kan harus belajar Belajar, gitu. iya. Bagus kok Mas Ahmad. Memang masih usianya dia masih suka bermain begitu. Mungkin Mas Ahmad sudah coba itu belum manage waktunya. Oh, Mungkin bisa membuat agenda belajar dan agenda bermain untuk si Latif. oh, belum Ibu. Berarti kayak gini ya Bu, apa? Bikin jadwal ya Bu. Misalnya pulang sekolah bermain dulu karena habis belajar, nanti jam bermain kasih waktu 2 jam, setelah itu belajar gitu Bu. Iya, benar. Jadi biar anak itu tidak bosan dan tidak membenci belajar. Oh, Dia oke. boleh tetap bermain dan dia juga tetap harus belajar. Begitu. Karena memang untuk melarang anak seusia itu memang sedang semangat-semangatnya mengejar sesuatu yang dia suka. Oh, Jadi kita juga bisa membuat dia juga menyukai belajar sama seperti dia menyukai bermain game. oh, Iya, begitu Mas Ahmad. iya iya. Berarti bikin jadwal dulu karena anak seusia itu kan masih suka main game Ibu, Iya. bermain. Jadi biar seimbang, bermainnya juga dapat, belajarnya juga dapat. Baik. Jadi meningkatkan motivasi belajar dan dia perlu diberikan masukan untuk kapan dia harus bermain dan kapan dia harus belajar. Sehingga tidak mengganggu teman-teman yang lain. Dia tidak menjadi provokator teman-temannya dan mengganggu suasana kelas yang menjadi tidak kondusif. Oh, iya Begitu iya Mas iya. Ahmad ya. Ya Ibu seperti itu ya. Iya. Oke. Nanti saya itu Ibu apa? Ketika anak itu tadi kan sudah ada solusinya. Nanti saya coba bicarakan lagi Bu dengan wali kelasnya apakah sesuai seperti itu apa tidak, karena saya belum ketemu Ibu sama wali kelasnya itu. Oke, nanti Mas Ahmad bisa untuk berdiskusi dan berkomunikasi dengan wali kelasnya terlebih dahulu. Ya. Oh iya. Oh iya, untuk yang Zaki itu bagaimana Mas Ahmad? Ya kita tadi kesulitan Ibu. Siapa tahu nanti kalau wali kelasnya yang berbicara bisa diajak bicara Ibu, kalau wali kelasnya yang berbicara, yang nemui wali kelasnya. Kalau ketemu saya aja nggak berani Bu. Mungkin saya dikira asing di situ Bu, orang asing, nggak dianggap nggak gurunya mungkin Ibu di sana. Oh, apakah Mas Ahmad sudah mencoba dengan tadi kan Mas Ahmad kan berbicara Iya. kalau biar murid itu nyaman dengan guru itu bisa lah diajak jajan gitu. Itu apa Mas Ahmad sudah mencoba itu kepada Zaki? Belum Ibu, tiap lihat saya aja langsung menghindar Ibu. Mungkin Mas Ahmad bisa bertanya kenapa sih kok bisa begitu kepada si Zakinya langsung ini. Oh gitu ya, nanti saya coba Ibu untuk bertanya waktu saya masuk ke kelas 5 Ibu. Iya, mungkin bisa tatap muka berdua, berbicara, membuat hatinya senang, sehingga dia itu merasa nyaman untuk berbicara dengan Mas Ahmad. Oh iya Ibu, nanti saya coba seperti itu ya Bu. Jadi saya kan mau ngambil itu Ibu, permasalahannya kan saya mau ngambil di situ nanti untuk skripsi saya Ibu, penelitiannya. Takutnya saya itu mengganggu nanti Ibu waktu saya ngambil data. Ketika Kalau Ibu boleh tahu tadi Mas Ahmad itu mau meneliti tentang apa? Fokus belajar ya? Iya Ibu. Fokus belajar siswa. Iya, Pada pelajaran apa? matematika Ibu. Oh, matematika ya. Oke, baik. Bagus. Untuk Zaki, apakah masih ada masalah atau ada yang ingin Mas Ahmad ceritakan lagi? Untuk ketiga anak tadi menurut saya sudah sih Bu. Saya harus komunikasikan dulu Ibu intinya ke wali kelasnya, karena yang lebih tahu itu wali kelasnya Ibu. Untuk ketiga anak tersebut latar belakangnya seperti apa. Terus tadi kan sudah ada sedikit solusi Ibu untuk ketiga anak tersebut. Nah, saya rencananya mau konsultasikan dulu lagi Bu dengan wali kelasnya tadi. Oh, berarti Mas Ahmad ingin berdiskusi terlebih dahulu ya kepada Iya. wali kelasnya Iya, Ibu. agar bisa bersikap yang tepat dan mengetahui latar belakang siswa tersebut ya. Iya Ibu. Oke, berarti
Ibu simpulkan ya, untuk masalah Zaki itu suka membuli Iya. sehingga untuk sekarang ini belum bisa berdiskusi dengan baik dan nyaman, jadi belum ada perkembangan begitu ya. belum Untuk Vian sudah ada perkembangan tapi sedikit ya Mas. sedikit. Berarti sudah bisa dikasih tahu, sudah bisa dikomunikasikan, dan mungkin Mas Ahmad butuh sedikit masukan untuk bagaimana caranya bisa menyikapi Mas Fian lebih lanjut lagi ya. Iya. Untuk Mas Latif juga sama seperti Mas Fian ya. Iya. Sudah ada peningkatan, belum ada peningkatan ya, Belum, Bu, belum. tapi sudah tahu bagaimana Mas Ahmad itu solusinya untuk Latif itu bagaimana, sudah tahu ya. Sudah. Oke, baik. Untuk layanan konseling hari ini, kira-kira apa yang Mas Ahmad dapatkan? Yang saya dapatkan pada layanan kali ini itu, untuk menghadapi ketiga anak itu berbeda-beda Bu solusinya. Yang pertama tadi si Zaki kan karena sulit untuk diajak komunikasi, saya mencoba untuk bertanya dulu ke wali kelasnya, cara komunikasinya Zaki itu seperti apa. Kemudian untuk si Vian tadi kan minat belajarnya turun gara-gara bantu orang tuanya. Nah, saya sudah memberikan dapat solusi untuk ngasih tadi pendekatan untuk tugasnya sebagai pelajar kan harus belajar. Terus saya juga jelaskan apa itu belajar, terus tujuan belajar itu untuk apa. Nah, saya jelaskan untuk masa depannya itu biar lebih baik Ibu kalau hasil belajarnya meningkat. Kemudian untuk si Latif tadi kan sering main game karena dapat uang, kalau menang. Lah untuk Latif tadi biar seimbang karena dia sebagai pelajar tugasnya belajar, jadi saya itu memanage waktu Ibu, memberikan jadwal untuk si Latif kapan waktunya belajar, kapan harusnya waktunya untuk bermain Ibu. Jadi biar hasil belajarnya itu nggak menurun juga Ibu, sama-sama meningkat, prestasi bermainnya juga nggak ketinggalan, belajarnya lebih meningkat, lebih baik Ibu dari kemarin. Oke, baik, Ibu setuju dengan Mas Ahmad. Berarti Mas Ahmad sudah bisa menyimpulkan apa yang didapat dari layanan bimbingan konseling bersama Ibu hari ini ya. Iya Ibu. Oke, alhamdulillah. Nah, kira-kira kita waktunya sudah lebih dari 30 menit ini ya. Iya Ibu, sudah. Oke, kira-kira masih ada yang Mas Ahmad ingin bicarakan terhadap Ibu? Saya rasa sudah untuk pertemuan ini sudah Bu, sudah cukup. Oke, sebelumnya Ibu mohon ini ada lembar formulir. Ini bisa diisi. Jadi nanti tinggal diisi kolom-kolomnya. Kemudian Mas Ahmad ini kolom-kolomnya bisa diisi, kemudian ditulis perkembangan ketiga siswa tersebut seperti apa, sehingga apa yang sudah Mas Ahmad lakukan kepada mereka, kemudian perkembangan mereka itu seperti apa, bisa Mas Ahmad tulis di situ. Jadi iya, bisa menjadi bahan diskusi kita di evaluasi pertemuan kedua. Gitu ya. Jadi bisa sudah meningkat atau belum, seperti itu. Oke. Jadi dari skala tadi kan masih 4 ya. Nah, skala dari 0 sampai 10 kira-kira skalanya sudah berapa sekarang? 8 Ibu. Sudah 8 ya? Oke, alhamdulillah. Oke, semangat. Semoga lancar proposalnya, biar bisa segera sempro dan cepat-cepat sidang, kemudian bisa cepat wisuda ya. Iya Ibu, makasih. Alhamdulillah. Oke, sebelumnya Ibu mohon maaf jika Ibu banyak salah dan kata. Oke, sebelum Ibu akhiri layanan bimbingan konseling hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Terima kasih ya Mas Ahmad untuk layanan konseling bimbingan konseling hari ini. Terima kasih sudah mau menemui Ibu dan bertemu dengan Ibu. Ibu minta maaf jika Ibu ada salah kata dan
bicara, kemudian perilaku juga ya. Iya. Semoga layanan bimbingan konseling hari ini bermanfaat untuk Mas Ahmad dan juga Ibu. Oke, terima kasih. Mari Ibu antar ke depan Mas Iya, Ahmad. Ibu.